Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai uji beda, ya, masih di uji beda atau uji T. Namun kita sudah ke teknik yang berbeda, yaitu pair group, ya, istilahnya pair group gitu. Kalau kemarin kita sudah praktek langsung menggunakan uji beda atau t-test for independent, saat ini kita coba praktekkan yang pair group gitu. Oke, sama seperti yang sebelumnya, rules-nya sama. Dan di sini istilahnya pair sample t-test, ya. Pair group itu istilahnya pair sample t-test. Pair sample t-test is used repeated measure or correlated group design. Jadi uji pair ini, ya, pair sample t-test ini atau pair sample T ini digunakan sebagai pengukuran yang berulang, ya, pengukuran yang berulang, or correlated group design, atau istilahnya kelompok teknik atau desain yang saling berhubungan, in which each subject is tested twice on the same variable. Jadi mengujinya, setiap subjek itu diuji 2 kali, tested twice, pada variabel yang sama. Nah, nanti saya contohkan seperti apa ketika di prakteknya. A common experiment of this type involves the before and after design. Eksperimen ini, atau istilahnya ini kan penelitian eksperimen, ya, uji T itu merupakan salah satu tipe yang istilahnya desainnya before and after. Jadi sebelum itu diuji dulu, dan setelah juga diuji kembali. Makanya dikatakan repeated measure. Jadi pengukurannya berulang, ya, before and after design. Jadi kata kuncinya untuk memudahkan yaitu uji T yang pair itu adalah uji dengan desain before after. Jadi sebelum itu diuji, setelah pun juga diuji. The test can also be used for the match group design in which pair of subject that there are match on one or more characteristic. Oke. Uji ini dapat digunakan ke kelompok-kelompok istilahnya yang match, ya, match cocok, ya, yang with pairs of subject and match one or more characteristic, yang tentunya dapat dipadu-padankan dengan kelompok subjek dengan beberapa karakteristik. Contoh mau menguji IQ siswa setelah dilatih atau dites dan sebelum di tes IQ, misalkan seperti itu, grade-nya dan lain sebagainya. Tentunya dengan 2 kondisi. Kondisi apa? Before and after. Jadi sebelum diberi istilahnya rangsangan, dan setelah diberi rangsangan. Seperti itu. Rangsangan di sini contoh, misalkan ada orang sebelum diberi obat doping, dia kemampuan berlarinya seperti apa, tapi setelah diberi doping dia akan seperti apa. Contoh seperti itu. Oke. As the subject in the group are matched or not independent assigned. Jadi malah kebalikannya dari uji T independent, harus tidak independen, harus saling terkait, begitu. This design also refer to as correlated group design. Nah, maka disebut tadi, saya ulang, sebagai kelompok atau desain yang saling berhubungan, begitu. Tapi teman-teman bisa mengingat dengan mudah bahwa pair sample t-test ini istilahnya desain before and after. Nah, seperti itu aja. Oke, saya lanjutkan. Persyaratannya, nah ini ada beberapa persyaratan. Ada 2 persyaratan dari set data yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Yang pertama, subjeknya harus sama, ya, subjek tidak boleh berbeda, subjeknya harus sama. Atau from to match group of subject, atau dari 2 kelompok yang saling berhubungan, jangan seperti itu. Oke, itu syaratnya dulu untuk datasetnya. Asumsinya, nah asumsinya mungkin lebih sedikit dibanding yang kemarin T independent. Di sini yang penting harus berdistribusi normal, gitu. Berarti nanti kita uji normalitas sama seperti kemarin. Oke, lanjut. Kasusnya, nah ini kasus yang akan kita praktekkan pada praktek ke berapa ini, keempat, ya, 4 atau 5, nanti dicek sendiri. Oke, kasusnya ada seorang peneliti yang istilahnya akan mendesain penelitian untuk menguji pengaruh tes efek,
the test effect, pengaruh obat X, drug ya, obat ya, anggap saja namanya X ya. Ada seorang peneliti yang ingin eksperimen atau menguji pengaruh obat X on eating behavior. Jadi, pengaruh obat X pada perilaku makan. Nah, di sini berarti perilaku makan tikus ya diuji coba ya. Jumlah makanan yang dimakan oleh sekelompok tikus dalam 1 minggu ya, prior to ingesting drug was recorded. Prior ingesting drug, sebelum diberi obat, tikus itu dicatat perilaku makannya pada 1 minggu itu. Jadi pada minggu, istilahnya pada 1 minggu itu, sekelompok tikus belum diberi obat X, dia diberi makan saja, dan was recorded, dicatat jumlah makanannya ya, makanya habisnya seberapa dicatat dalam bentuk berat ya, gram misalkan seperti itu. Kemudian the rats were given drug X. Nah, ada kelompok lain, tikus lain yang diberi drug X atau obat X ini ya. Tadi ada yang belum diberi obat X, ada kelompok tikus yang belum diberi obat dan diberi obat. The amount of food eaten in 1 week period was again recorded. Dicatat lagi jumlah makanannya. Jadi kan sebelum diberi obat dan ini tikusnya sama ya. Tikusnya sama, cuma yang pertama belum diberi obat dan yang kedua minggu berikutnya dia diberi obat dan disuruh makan. Nah, jumlah makannya dicatat juga. Ya, berarti ada 2 data. Before and after condition. Jadi ada 2 jenis data nanti. Data sebelum diberi obat dan setelah diberi obat X tadi. Nah, itu istilahnya kasusnya. Ingat bahwa tujuan penelitian ini, peneliti pengen tahu pengaruh obat X pada perilaku makan tikus ya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, berikut datanya. Jadi subjek 1 berarti tikusnya ada 10. Tikusnya ada 10. Sebelum diberi makan, sebelum diberi obat X 100 gram. Misalkan ya, anggap saja 100 gram ya makanan. Sampai tikus ke-10, habisnya sekian. Setelah diberi obat X, jadi sekian. Nah, di sini mungkin sudah dari mata telanjang saja sudah dapat dilihat bahwa ada penurunan. Nah, tapi kan kita tidak bisa asal, kita perlu proses analisis kan di sini. Jadi kita perlu analisis menggunakan alat analisis statistik ya. Jadi kalau di sini kita bisa tahu langsung bahwa ada penurunan. Tapi kan kita perlu tahu prosesnya seperti apa untuk olah datanya begitu. Oke, berarti ada 2 jenis data, before and after. Oke, kita mulai entry di SPSS. Oke, sudah saya siapkan SPSS. Ada berapa variabel tadi? Ada 2 variabel. Variabel apa? Before and after ini. Before after. Oke. Before after. Oke, kita buat dulu before gitu saja. Dan after. Oke, numerik semua. Desimalnya seperti biasa kita nolkan. Oke. Sudah. Perlu dikasih nilai? Tidak perlu, karena datanya nanti sudah angka. Oke, sudah jadi before and after. Tinggal kopikan saja datanya. Oke. Ini yang before. Before dan yang after. Oke, sudah bisa di-save. Misalkan input aja seperti biasa. Oke. Kalau sudah, asumsi dulu ya. Tadi asumsinya apa? Harus berdistribusi normal datanya ya. Datanya harus berdistribusi normal. Maka dapat baru diuji dengan uji per sample t-test. Kalau tidak normal ya tidak bisa. Nah, kita uji dulu dengan uji normalitas. Oke. Kita kembali ke SPSS, cari analyze, descriptive statistic. Ya, di sini sudah descriptive statistic, explore. Analyze, descriptive statistics dan explore. Oke, nah muncul
before after. Oke, seperti ini. Persis. Kemudian pindahkan ke kanan semua before afternya. Before, after, bawah masih bold seperti biasa. Oke. Lanjut klik statistik. Pastikan 95% ya, atau margin of errornya 95%. Lanjut klik explore ya, seperti tadi explore, maaf, kalau explore plots ya, di bawahnya plots. Oke, samakan seperti di materi, klik none dan normality plot with test. Nah, klik none, ini tidak usah, klik normality plot with test seperti ini. Kalau sudah continue, oke. Nah, muncul before datanya 10, afternya juga 10. Oke. Nah, yang kita cari yaitu yang plotnya ya. Kalau kemarin kita kan pakai misalnya kalau mau Grosmirov kan, nah itu juga bisa baca dengan ini. Yang Sapir-Whorf juga bisa ya. Yang normal QQ plot juga bisa. Kalau mau membahas yang kalau mau Grosmirov kemarin ya, bahwa nilai signifikansi harus kemarin silahkan dicek kembali. Tapi kita akan coba untuk yang kali ini membaca dengan plot. Oke. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, siapkan notepad-nya ya. Kemudian kita interpretasikan. Oke, muncul output kan sama seperti di materi, ya kan? Oke. Normal QQ plot yang kita baca ya, kita baca ini. Kalau teman-teman nanti mau membaca yang Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro ya silahkan ya, nilai signifikansi harus di atas 0,05 bahwa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, ini sudah normal, ini otomatis ya kan, normal signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, tapi untuk membaca ini ya, ini saya ajarkan. Oke, seperti biasa kita tulis berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan, nah silahkan teman-teman Anda ditulis normal QQ plot ya, misalkan normalitas menggunakan output normal QQ plot. Nah, diketahui. Nah, silahkan nanti teman-teman dapat lengkapi bahwa dapat dikatakan normal jika titik-titik atau plot ini ya menyebar dari kiri bawah ke kanan atas mengikuti garis distribusi. Jadi tidak menyebar, mengikuti garis distribusi. Nih, 1, 2, 3 dan seterusnya mengikuti, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal ya. Ya, ini beda lagi ya. Ada di trended normal dan ada normal QQ plot. Kita baca yang ini saja enggak apa-apa. Normal QQ plot before, ya, dari kiri bawah ke kanan atas mengikuti garis distribusi, maka dapat dikatakan distribusi normal. Yang after juga sama, dari kiri bawah ke kanan atas garis atau mohon maaf titik-titik plots ya, atau plots mengikuti garis distribusi ya, 1, 2, 3 dan seterusnya tidak menyebar, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal, begitu. Oke, nanti silahkan dilengkapi. Diketahui plots ya, menyebar dari kiri bawah ke kanan atas mengikuti, lah ini ditambahi, mengikuti garis distribusi maka, atau garis diagonal, maka dapat dikatakan data berdistribusi atau terdistribusi normal. Nah, silakan nanti susun dengan kalimat teman-teman sendiri. Oke, kalau sudah normal berarti kan layak untuk diuji menggunakan per sample t-test ya. Kuncinya harus normal. Atau lebih cepat tadi teman-teman juga bisa membaca lewat Kolmogorov-Smirnov, itu pun juga bisa. Nanti tambahkan sendiri di sini. Nah, berdasarkan, ini kasih judul dulu ya, mohon maaf.
ya. Uji normalitas. Ya, biar tahu dulu apakah normal atau belum berdasarkan hasil output pada Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nah, diketahui nilai signifikansi berapa? Harus lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Oke, begitu ya. Oke, lanjut kita ke materi. Kalau sudah normal berarti layak untuk diuji per sampel t-test. Oke, kita cari analyze, compare mean per sampel t-test. Kembali ke data. Analyze, compare mean, ya. Analyze, compare mean per sampel t-test ini. Oke, nah muncul before after sebelah kiri, ya sama seperti materi, ya kan? Oke, pindahkan variabel 1 dan variabel 2 before after. Before, nah, after. Nah, seperti ini, ya. Jangan di bawahnya. Ya, before after. Variabel 1, variabel 2, begitu. Oke. Kalau sudah, langsung saja klik OK. Ya, option biarkan saja 95%, exclude cases analysis by analysis biarkan. Langsung klik OK, muncul per sample t-test, ya. Per sample correlation dan per sample t-test. Save dulu enggak apa-apa. Oke. Output gitu. Save. Oke. Kalau sudah, kita coba interpretasikan, ya, output sama. Oke. Hasil diketahui, ya, the result from the analysis indicate there are significant difference. Oh, ada perbedaan antara makanan yang dimakan, ya, sebelum dan sesudah diinjeksi obat X. Nah, di sini TDF sama dengan 9, 5,08. Signifikansinya kurang dari 0,01. Coba kita lihat. Ada perbedaan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,01. Mana? 0,001, ya kan? 0,001. Itu untuk mengindikasikan ada perbedaan. Kita buat di interpretasi. Uji per sampel t-test, misalkan seperti itu. Oke. Hasil output uji Poirot. Nah, diketahui nilai signifikansi. Berapa nilai signifikansinya? Ini signifikan total. 0, kalau ada titik di sini berarti 0,001. Oke, tulis 0,001. Harus, ya seperti ini tadi kata kuncinya, kurang dari 0,01. Harus kurang dari 0,01. Nah, 0,01 dengan 0,01 lebih besar mana? Lebih besar 0,01. Maka dapat dikatakan ada perbedaan. Perbedaan apa tadi di kasusnya? Perbedaan antara sebelum dan sesudah tikus diberi obat X tadi. Nah, berarti ada perbedaan gitu. Langsung baca di signifikansinya saja. Ada beda enggak sih tadi sebelum dan sesudah diberi makan? Oh, ternyata ada. Ini signifikansinya dibaca. Berarti ada perbedaan. Kuncinya signifikansinya harus kurang dari 0,01. Nah, sekarang kalau ada perbedaan, bedanya di mana? Nah, the mean value indicate the significant lost food was consumed after ingest of drug X124 then before M177. Nah, kalau pengen tahu perbedaannya, ada di mean-nya, ya. Before and after. Lebih besar mana? After. After apa ini? After atau setelah diberi obat. Before, sebelum diberi obat. Berarti kalau di logika, sebelum diberi obat X, tikus tersebut makannya lebih sedikit atau lebih banyak. Kan begitu kan? Makannya lebih sedikit atau lebih banyak. Sebelum diberi obat dan setelah diberi obat. Nih. Nah, the mean
value indicate that significantly less food was consumed after ingesting of drug X. Nah, ternyata setelah diberi obat, makannya lebih sedikit. Ya, jadi lebih sedikit after 124 dan before-nya 177. Berarti kan lebih banyak yang before. Ya. Jadi sebelum diberi obat, makannya lebih banyak dibanding setelah diberi obat. Nah, berarti kesimpulannya, perilaku makan tikus ya, jika ingin dikurangi, maka dapat diinjeksikan dengan obat X tadi namanya ya. Jadi perilaku makannya jadi lebih berkurang. Oke, dituliskan di sini ya. Perbedaan dapat diketahui, nah, nanti dimodifikasi saja interpretasi teman-teman. Ketahui dari nilai means yaitu berapa? Yang before, nah tulis di sini 177 dan after 124. Nah, maka dapat disimpulkan obat tadi kan di kasusnya pengaruh obat X terhadap perilaku makan. Berarti kan maka dapat disimpulkan obat X berpengaruh pada perilaku makan tikus. Nah, berpengaruhnya seperti apa? Jelaskan, silahkan. Makannya jadi lebih sedikit, ya nafsu makannya jadi lebih sedikit setelah diberi obat X. Oke, jadi seperti itu secara ringkas untuk uji pair sampel t-test kali ini. Jadi silahkan nanti hasil interpretasinya dikembangkan sendiri, tapi kata kuncinya seperti ini. Jadi nanti silahkan aplikasikan sendiri sesuai dengan pemahaman teman-teman agar istilahnya kalimat-kalimat interpretasi ini jadi lebih bermakna dan lebih luas gitu. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini atau praktek kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.